Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya kegelapan ke zaman yang terang benderang yang dapat kita rasakan saat ini. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci yang penuh barokah ini, marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kita, ibadah kita, agar menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Berbicara tentang bulan Ramadan, banyak sekali keutamaan di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Quran dijelaskan perintah agar orang muslim, orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Adapun di bulan Ramadan yang sangat penuh barokah ini, banyak sekali amalan-amalan yang berpahala. Di antaranya yakni amalan itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan mengharap ridha Allah, dengan melakukan ibadah-ibadah yang dicintai Allah, seperti sholat ataupun membaca zikir dan lain sebagainya. Dalam hadis diceritakan Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asharul awakhirah min Ramadana hatta tawaffallahu summa ittakafa azwajuhu min ba'di. Rawahu Muslim. Artinya Nabi SAW melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang dari Madinah beliau sampai beliau wafat. Kemudian istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Adapun ketika kita melaksanakan iktikaf dengan keadaan ikhlas, dengan keadaan kepada Allah kita meminta, dengan diniatkan, adalah salah satu hal yang perlu dilakukan untuk kita beriktikaf. Membaca niat adalah salah satu agar kita diketahui oleh Allah bahwasanya niat kita untuk beriktikaf itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat iktikaf diantaranya yakni muslim, dan yang kedua sudah balik bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga
harus dilaksanakan di masjid, baik yang biasa ataupun masjid jami. Dan yang keempat, telah berniat iktikaf ya. Jadi dilaksanakan dengan niat untuk mengharap ridha Allah semata, bukan hal yang lain-lain, dan kita melakukannya dengan ibadah-ibadah yang baik di dalam masjid. Yang kelima, yakni berakal. Orang yang berakal maka dianjurkan untuk melakukan ibadah iktikaf ya, agar mendapat pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang paling penting, yakni suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Karena syarat dari hal ini adalah mutlak. Jika kita tidak suci dari hadas, maka kita tidak diperbolehkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Ada beberapa rukun iktikaf, yakni yang pertama, niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berdiam diri di masjid selama beberapa waktu. Para ulama berbeda pendapat terkait lama berdiam diri di masjid. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali menjelaskan iktikaf bisa dilakukan 1 jam pada siang ataupun malam. Dengan hal ini, bila diambil jalan tengahnya, iktikaf bisa dilakukan 1, 2, atau 3 jam. Namun iktikaf juga dapat dilaksanakan 24 jam sesuai dengan kemampuan muslim. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait masalah iktikaf. Apabila ada kehilafan dalam salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kita diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.